Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Amalia SPDI, salah satu guru di SMK Negeri 3 Makassar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan ketiga jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21001255985 pada hari ini 6 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Makassar pada kelas 10 dengan materi menghindari hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, lihat dulu. Ada sampah tidak di sampingnya? Kalau ada, silahkan ambil. Aman, Ada Bu. bersih. Sudah dibersihkan. Bersih, Ji. Iya, Bu. Kenapa kita tas tak dibawa, Ki? Oke, hadir semua, Ji, Ki? Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelas dulu siapkan kelasnya. Bu. Bersedia. Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita belajar juga, mari kita literasi Al-Quran dulu ya. Kita baca surah-surah pendek. Oke. Silahkan baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, satu surah lagi, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Ibu absen dulu satu-satu ya. Dengar nama tak? Oke, Agil Pratama S. Dolla. Hadir, Bu. Ali Latifa. Andi Maulana Faiz. Hadir, Bu. Arifin Adam. Emri Fai S. Muhammad Fajar Aditya. Muhammad Faras Hashim. Muhammad Fausan Anwar. Yogi Dwi Ramadan. Muhammad Tri. Muhammad Fikri. Muhammad Nur. Hadir, Bu. Muhammad Rehan R. Rehan Al-Zaki. Syahrul Ramadana.
Fadli. Oke, Ibu sudah absen. Hadir semua Jiki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Saya Bu, Apa itu? tentang Ashabul Iman. Asyabul Iman. Ada yang tahu apa itu Asyabul Iman? Syabul Imam adalah cabang-cabang iman. Lanjut. Syabul Iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Oke, kalian semua beriman Ji semua? Alhamdulillah. Beriman Jiki? Paham Ji semua itu pembelajaran sebelumnya? Sebelum kita mulai, mari kita berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. Bangsa dan tanah air, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa Indonesia, bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, untuk materi hari ini, yang ini menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada yang tahu apa itu berfoya-foya? Siapa yang tahu? Silahkan angkat tangannya. Ada yang tahu? Oke, silahkan Fausan. Apa itu? Berfoya-foya adalah menghamburkan uang untuk tujuan Sudah bersenang-senang. bertanya, adapun capaian ingin kita capai yaitu peserta didik mampu menganalisis, pengertian, dan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, lanjut. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Terus yang kedua, menganalisis, menghindari sifat ria dan sum'ah. Terus yang ketiga, menganalisis, menghindari sifat takabur. Terus yang keempat, menganalisis, menghindari sifat hasad. Adapun metode pembelajarannya yaitu PBL. Oke, inilah tadi yang dibaca Fausan. Berfoya-foya adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menghabiskan waktu atau uang dengan cara yang bersifat berlebihan. Adapun contohnya yaitu berbelanja tanpa rencana. Ada 6 cara menghindari sifat hidup berfoya-foya, yaitu
membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tri. Oke, lanjut. Tadi yang pertama tadi tuh berfoya-foya, terus yang kedua ria dan sum'ah. Ada silakan Faiz baca pengertian dari sifat ria dan sum'ah. Berdiri Ki. Ria dan sum'ah adalah perbuatan memperlihatkan ibadah atau amalan baik kepada orang lain. Contoh, mendapatkan pujian, penghargaan atau perhatian dari manusia bukan semata-mata mencari keridaan Allah. Ada 6 cara untuk menghindari sifat ria dan sum'ah, yaitu meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, dan membiasakan hidup sederhana. Nah, itulah tadi pengertian ria dan sum'ah. Memperlihatkan ibadah, kayak ibadahmu dan Tuhanmu yang tahu. Oke, lanjut. Setelah ria dan sum'ah, ada sifat takabur. Oke, silahkan. Rifai S, baca Ki di atas. Takabur adalah sifat sombong atau angkuh yang ada dalam diri seseorang dengan merasa dirinya lebih baik, lebih hemat atau lebih tinggi daripada orang lain. Contoh, kekayaan ada 5. Cara menghindari sifat takabur yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati, ikhlas dalam melakukan ibadah. Oke, jadi sifat takabur adalah sifat sombong atau angkuh yang ada di dalam diri seseorang. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh Ki sombong karena kita masih butuh Ki bantuannya. Oke, orang lain. Oke, lanjut. Yang terakhir, sifat hasad. Silahkan baca Faras. Hasad adalah perasaan iri hati atau dengki terhadap orang lain. Contoh keberhasilan akademik. Ada 6 cara menghindari sifat hasad, yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Oke. Baik, sebelum kita menonton video, perhatikan Ki baik-baik apa yang bisa kita ambil dari video itu. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Ada, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Ah, Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Bukan gitu. Tapi kita kamu nggak menjadi kami, nggak mau kan turun sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malah nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat poros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tolong aku. Tenang saja kawan. Aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuat tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak. Astagfirullah, apa yang sudah aku berbuat?
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oh, jam tangan baru ya Bang? Mau nggak tuh? Enggak, cuma satu lemon biji. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Enggak. Jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, waduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak kan? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M kan? Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh Bang, jantungku Bang. Aduh. Udah Bang, jangan keluarin apa-apa lagi Bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar bilang apa lagi. Oh, ya udah, aku buang aja kalau itu. Kok ribuan? Emang apa Anda? Yakin mau dengar? Iya Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil merah. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil merah? Ya dibuang karena bosen. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kata api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Dengar adzan langsung ke masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku nggak yakin sholat sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Hei, dengar ya. Aku ini orang paling baik sekampung ini. Target-target, yang benar aja dong. Ternyata benar culap. Dia mengidap penyakit ujub. Penyakit apaan? Aku siap dan bugar kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujub itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Nah, emang benar kok kenyataannya. Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyatat amal orang sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Gak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus bagaimana dong cara membuang penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus wujud lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksanya. Tidak perkara, janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih coba panggil-panggil? Ya gue aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh,
beli TV baru segini itu, kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Ya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Ya elah, masih nanya. Masa gak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kegedean Jule. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai dengki, itu lebih parah lagi. Maksudnya karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahlamu yang akan dihilangkan. Benar kan? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahlamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Oke, itu tadi ilustrasi tentang berfoya-foya, ria, sum'ad, takabur, dan hasad. Jadi kita pahami semua itu. Ya, Bu. Bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari tak? Bisa semua nih. Insyaallah, Bu. Insyaallah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Ibu punya ice breaking. Dengar baik-baik nah. Fokus, lihat ke Ibu semua. Oke. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Oke, mengerti? Cluenya adalah perhatikan pertanyaannya. Oke? Mengerti? Ulangi 1 kali paling. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Oke, mengerti? Mengerti. Oke. Yang ini Dua. Oh iya. yang ini kalau yang ini ini 1. oke, bintang semua. Nggak tahu sih jawabannya. Ada yang tidak mengerti? Kayaknya Fadli tidak mengerti. Iya. Tidak mengerti? Mengerti atau tidak Fadli? Mengerti Ji? Oke. Ini 3. Kalau yang ini 2. Salah. Oke, lanjut. Ibu kasih tugas. Silakan dijawab, nanti setiap kelompok naik ke atas untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Oke? Ya, Bu. Oke, ini kelompok 1. Terus apa itu? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan kelompok 4. Oke? Silahkan dikerjakan. Dulu, lihat. Apa tadi? Kerjakan Niki. Kelompok 1 materinya tentang berfoya-foya. Kelompok 2 tentang ria dan sum'ah. Kelompok 3 materinya tentang takabur. Kelompok 4 hasad. Oke, silahkan perhatikan baik-baik gambar. Ada gambar di situ tuh masing-masing kelompok 2. Kerjakan Miki. Jangan lupa tulis
tulis nama kelompoknya. Di kertas jawaban tak, di bawahnya. Tulis nama kelompok tak di sini, kelompok berapa? Nama-nama kelompok tak? Kerjasama. Jangan berdiskusi berdua, ini berempat, Ki. Dimengerti semua soalnya? Insya Allah. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke? 10 menit cukup itu untuk menjawab. Hah? Satu orang saja sebentar naik ke atas. Siapa yang baca kelompok? Iya. Iya. Oke? Tahan ini. Tulis sama kelompok di sini, nanti di kertas jawabannya. Hah? Iya, soalnya nanti dibaca baru jawabannya. Nah, pakai. Ya. Gambar kiri. Nama kelompok di kertas sini. Nama kelompok tanpa orang, Kir. Tulis nama kelompok tak. Ada yang sudah selesai? Hampir. Tulis nama lengkapnya, nah. Kenapa? Naik ke sini, Faiz. Lihat sini, Obiang. Atau ini merasa iri. Terpunah. Gitu. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok 2. Oke. Kita tunggu kelompok 3 dan 4, nah. Baru kita mulai. Terus diperhatikan yang naik presentasi. Kelompok sini siapa yang mau naik? Siapa? Oke, Fikri. Kelompok 2 siapa yang mau naik? Iya. Siapa? Oke, Rehan R. Kita, Faiz. Oke, kelompok 3 selesai semua? Sudah nih? Sudah tulis nama kelompok tak? Kelompok 4? Kelompok 4 belum, Pi? Sebentar kalau naik, jangan lupa dibawa kertas soalnya, nah. Oke, kelompok 4 sudah? Oke, kita mulai di kelompok 1, silakan. Muhammad Fikri untuk naik. Mewakili kelompoknya. Assalamualaikum, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan soal kira kelompok. Soal pertama, seperti yang gambar di atas, apa yang sedang mereka lakukan dan berikan penjelasan menurut kelompok Anda. Dan ini gambar yang di atas, dia sedang berfoya-foya. Jawaban nomor 1, sekelompok orang yang menghabiskan waktu atau uang dengan cara yang bersifat berlebihan karena kegiatan tersebut untuk mencari kesenangan tanpa harus memikirkan jangka panjangnya. Soal nomor 2, mengapa Islam melarang umatnya bersikap berfoya-foya? Sertakan dalil atau hadis yang mendukung. 2, karena dianggap sebagai bentuk pemborosan harta yang didorong oleh setan dan mengingkari nikmat Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra
ayat 26, 27. Next, nomor 3. Tuliskan 3 cara yang dapat dilakukan seorang pelajar untuk menghindari sifat berfoya-foya. Belanja sesuai kebutuhan, bergaya hidup sederhana, dan selalu bersyukur. Nomor 4. Bagaimana sikap Cukup hidup? nih. Cukup. Lanjut. Cut nih. Alright, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Materi yang saya dapat adalah sifat hasad. Perhatikan gambar di atas apa yang sedang mereka lakukan dan berikan penjelasan menurut kelompok Anda. Ini gambarnya. Dilihat semua gambarnya? Oke, apa hasil kelompok 4? Gambar tersebut menunjukkan 2 situasi yang berkaitan dengan sifat hasad atau dengki. Pada gambar kiri, terlihat 2 orang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah seseorang wanita yang mengindikasikan tindakan bergosip atau membicarakan keburukan orang lain di belakang. Sementara itu, gambar kanan menunjukkan 2 wanita yang terlihat akrab dan berbisik-bisik dengan seseorang wanita lain yang berdiri terpuah dengan ekspresi sedih atau tidak senang, kemungkinan karena merasa iri atau dengki terhadap keakraban mereka. 2. Mengapa sifat hasad termasuk perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam? Sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung. Karena di dalam Islam, hasad merupakan perbuatan tercela yang dilarang, karena dapat merusak hati, menimbulkan permusuhan, dan menghancurkan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 5. 3. Tuliskan 3 dampak negatif sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. 1. Merusak amal kebaikan. 2. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. 3. Menyebabkan kegelisahan dan ketidakbahagiaan. 4. Bagaimana seorang pelajar dapat menghindari sifat hasad terhadap temannya? 1. Selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. 2. Fokus pada pengembangan diri. 3. Mendoakan kebaikan untuk teman. Dan 4. Meningkatkan rasa empati. 5. Berikan contoh perilaku hasad yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Lalu jelaskan sikap yang benar untuk mengatasinya. Seorang siswa merasa tidak senang ketika temannya mendapatkan nilai bagus dan berharap temannya gagal di ujian berikutnya. Sikap yang benar untuk mengatasinya adalah muhasabah atau introspeksi diri. Sekian dari kelompok saya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran. Saya perwakilan dari kelompok 2. Materi saya adalah menghindari sifat ria dan sum'ah. Perhatikan gambar di atas apa yang sedang mereka lakukan dan berikan penjelasan menurut kelompok Anda. 1. Yang di sebelah kanan, orang yang sholat berfoto-foto, dan sebelah kiri sekelompok anak sekolah berfoto memberikan uang kepada pengemis. 2. Mengapa ria dan sum'ah termasuk perbuatan tercela? Sertakan dalil Al-Quran dan hadisnya. Jangan ditutup mukanya. Nah, Karena merupakan bentuk syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah dengan selainnya. Karena niat ibadah yang tidak murni karena Allah, melainkan karena manusia untuk dipuji. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Mas'ud. 3. Tuliskan 3 dampak negatif ria dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hilangnya pahala amalan. 2. Terputusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Rusaknya hubungan sosial karena adanya sifat iri serta ketidaksukaan dari orang lain. oke, itulah presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok
Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Yang pertama, Muhammad Fajar Aditya ingin mempresentasikan materi pembelajaran tentang menghindari sifat takabur. Oke. Perhatikan gambar ini. Gambar pertama menggambarkan seseorang yang berdiri tegak dengan angkuh di atas orang lain yang merangkak di bawahnya, melambangkan sikap merendahkan dan merasakan lebih tinggi dari orang lain. Gambar kedua menggambarkan menunjukkan seorang pria yang memegang piala dan menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi bangga dan sombong, mengidentifikasikan rasa puas diri dan keangkuhan atas pencapaiannya. Dari dua gambar tersebut jelas mempresentasikan sifat takabur, yaitu sifat merasa diri lebih besar, lebih baik atau lebih mulia dibandingkan orang lain atau merendahkan orang lain. Soal kedua, mengapa sifat takabur sangat dilarang dalam Islam, serta dalil Al-Quran atau hadis yang relevan? Karena merupakan sifat tercela yang bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan kerendahan hati, kesederhanaan dan pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Itulah tadi pemaparan dari semua kelompok. Baik, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yaitu kita harus menghindari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke. Adapun refleksinya, yaitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Salah satunya yaitu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita dapat menghindari sifat-sifat negatif seperti hidup berfoya-foya, ria, dan sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk menghindari sifat-sifat negatif ini, kita membutuhkan kesadaran diri dan usaha yang konsisten dan berfokus pada pengembangan diri positif, menjaga niat yang tulus, dan senantiasa bersyukur, rendah hati, ikhlas, dan menjalani kehidupan yang harmonis dan bermanfaat bagi diri sendiri dan di sekitar kita. Oke? Cukup untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kata-kata untuk hari ini adalah keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Oke.